Hai Mams, apa yang kira-kira jadi ketakutan Mams ketika nanti mau lahiran? Biasanya paling sering adalah kira-kira nanti bisa lahiran normal atau sesar ya. Kemudian gimana ya nanti bayinya bisa lahir dengan sehat atau enggak? Lengkap semua enggak organ tubuhnya? Atau bahkan yang paling sering ditakutin adalah nanti sakit enggak ya? Atau kalau robek, jahit, aduh gimana ya kira-kira sakit atau enggak? Ya itu sebenarnya ada ketakutan-ketakutan yang umum yang Mams bisa aja pikirkan jauh-jauh hari sebelum Mams mau lahiran ya. Apalagi ketika ini masih kehamilan pertama. Nah terkait masalah robekan saat lahiran sebenarnya ini penyebabnya cukup banyak ya Mams. Yang pertama mungkin bisa jadi karena ukuran bayi yang terlalu besar ya. Jadi kalau lahiran secara normal itu bayinya keluar lewat liang vagina atau misfi. Ya bayangkan ukurannya cuma segitu dilewatin kepala bayi yang kurang lebih ya diameternya 10 sentian lah ya, bisa jadi lebih. Apalagi kalau bayinya terlalu gede ya, bisa jadi mungkin hampir 4 kilo atau bahkan 4 kilo lebih. Itu rentan sekali terjadi robekan di misfi ibunya. Ya meskipun penyebabnya juga cukup banyak ya, salah satunya bisa jadi karena cara mengejan yang salah. Ketika Mams lahiran normal itu kan harus ngeden ya, harus mengejan. Ketika mengejannya itu juga salah, bisa juga menyebabkan robekan. Pada video kali ini saya akan membahas ya bagaimana sih tips mengejan yang benar untuk mencegah supaya robekan pada misfi tidak terjadi. Atau ya bisa diminimalisir lah setidaknya. Ya seperti yang tadi saya sempat singgung ya, bahwa penyebab robekan saat Mams melahirkan normal itu sebenarnya cukup banyak ya. Misalkan robekan yang tidak disengaja, biasanya karena ukuran bayi yang agak besaran ya, mendekati 4 kilo atau bahkan 4 kilo lebih, karena ya bayi dengan ukuran kepala segitu keluar dengan ukuran misfi yang segitu. Misfi memang dia sifatnya sangat lentur sehingga ya bisa aja dia melar, cuman ketika bayinya terlalu gede lewat situ bisa aja robek. Kemudian penyebab yang paling sering juga adalah cara mengejan yang salah. Ya bukan salah sih sebenarnya, tidak tepat ya. Sebenarnya ada beberapa faktor, beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika Mams mengejan. Ini penting sekali buat Mams yang bentar lagi mau lahiran dan mungkin juga direncanakan oleh bidan atau dokternya untuk bisa aja melahirkan secara normal. Pertama nih ya, kenapa mengejan ini penting? Karena mengejan ini sebenarnya adalah aktivitas Mams untuk mendorong, membantu mendorong bayi ini supaya bisa keluar. Ya bayi meskipun rahim Mams ya, itu waktu itu berkontraksi, itu sebenarnya hanya membantu sedikit. Tapi Mams tetap harus mengejan supaya bisa mendorong bayi ini keluar. Ya, semakin Mams mengejannya dengan bagus ya, posisi bagus, waktu yang tepat, cara yang benar ya, itu bayi bisa keluar dengan bagus. Robekan ini terjadi biasanya sih lokasinya adalah di antara misfi dan juga lubang dubur atau anus. Yang kita biasa sebut itu adalah perineum. Ya, robekan bisa terjadi di sana ketika misfi dia melar ya, membesar maksimal. Di perineum, jarak antara misfi bawah itu dengan anus mengalami penipisan ya, sehingga rentan sekali dia robek. Robeknya bisa mungkin ya ringan atau bahkan berat sampai tembus ke bagian anus. Meskipun prosedur merobek perineum ini juga salah satunya bisa disengaja ya oleh dokter atau bidan, mungkin karena kondisi tertentu kepala bayi nggak keluar-keluar atau mungkin agak gede kepalanya sehingga harus dibantu robekan supaya lebih rapi sih tujuannya ya. Robekannya nggak sampai yang rusak banget, lebih rapi sehingga nanti pemulihan untuk jahit juga lebih gampang ya, tidak menyebabkan komplikasi. Tapi sebenarnya ada juga cara untuk mencegah itu, salah satunya dengan mengejan yang benar. Pertama kita bahas adalah waktu mengejan ya, ini Mams harus perhatikan juga. Nggak asal kalau sudah mules terus Mams mengejan, itu sebenarnya kita juga harus ada detil-detilnya ya. Ini penting buat Mams, mungkin perlu siapin catatan ya. Yang pertama, waktu mengejan. Waktu mengejan ini sebenarnya bisa dimulai ketika pembukaannya sudah lengkap. Lengkap itu biasa kita anggap pembukaan 10 ya. Itu diketahui ketika bidan atau dokter melakukan pemeriksaan dalam. Itu akan ketahuan kepala bayinya sudah cukup mau mendorong keluar ya. Pembukaan mulut rahimnya udah lengkap banget. Ketika pembukaan lengkap ini, ya Mams sebenarnya bisa mengejan. Tapi sebenarnya lebih bagus diimbangi dengan waktu kontraksi itu muncul. Jadi ketika Mams supaya mengejannya itu nggak terlalu berat, lebih efektif, dibantu dengan kontraksi dari rahim. Jadi bayi itu kan ada di dalam rahim.
otot rahim ini dia akan berkontraksi ketika moms melahirkan. Kontraksi yang dirasakan tuh biasanya adalah kontraksi yang menyeluruh ya di area semua perut, tiba-tiba keras. Mungkin moms bisa bayangin kalau pernah ngalami kram otot ya. Kurang lebih seperti itu yang dirasakan di bagian perut, keseluruhan perut. Nggak cuma bagian bawah atau nggak cuma bagian tertentu, tapi semua perut akan kenceng, keras sekali, seperti papan ya. Pokoknya atos lah bahasa Jawanya. Itu adalah tanda-tanda kontraksi. Kontraksi biasanya durasinya ya sekitar 1 menitan. Ya, bisa lebih, bisa ya mungkin 40 detik lebih lah. Itu kontraksi yang bagus. Jadi ketika kenceng seperti itu, moms bisa mengejan. Misalnya bidan atau dokter akan bantu instruksikan ya. Tunggu dulu, istirahat dulu ya. Kemudian perutnya udah kencang, kontraksi, ayo ngejan. Itu membantu sekali ya untuk moms bisa mengejan dengan baik, sehingga bayinya keluar lebih mulus ya, dan mencegah resiko robekan yang lebih parah itu bisa terjadi. Itu yang tadi soal waktu ya, jadi waktunya harus ketika pembukaan sudah lengkap, kemudian ketika kontraksinya sudah muncul. Kemudian posisi, ini juga moms harus perhatikan ya, mengejan yang benar harus dengan posisi yang tepat juga. Kalau posisinya nggak pas, mengejannya nggak efektif, rentan sekali menyebabkan robekan. Posisi melahirkan sebenarnya cukup banyak ya. Yang paling umum ya dengan terbaring, dengan kaki diangkat, yang ngangkang, yang kita biasa bilang itu posisi litotomi. Atau bisa juga sambil jongkok, sambil nungging juga ada. Ya sebenarnya posisi-posisi mau melahirkan ini cukup banyak. Tapi yang paling umum biasanya adalah ya dengan tidur, posisi terlentang, kakinya ngangkat, kedua pahanya ngangkat ke buka, posisi litotomi. Jadi ketika misalnya contohnya adalah posisi dengan terlentang tadi ya, litotomi kita bilang. Itu pastikan ketika perut sudah kencang, moms kan tarik nafas dalam ya, ancang-ancang ya, supaya ada tenaga. Itu moms kepalanya harus sedikit diangkat dan dagunya ini nempel di dada melihat ke arah perut. Jadi kan sambil nungging, sambil ngangkang gini ya, itu sambil lihat ke arah perut. Kedua tangan nahan si lipatan lutut untuk biar dia bisa ngangkat. Biasanya juga ada dibantu sama bidan sama dokter sih, cuman moms juga harus dengan posisi seperti itu. Jadi benar-benar kepalanya agak sedikit nunduk begini ya, dengan posisi tiduran, dagu ini harus nempel di dada. Jadi benar-benar fokusnya matanya tuh lihat ke arah perut. Itu wajib dilakukan. Kalau misalnya lahirannya dengan posisi tiduran tadi, sebenarnya ya hampir sama sih dengan jongkok, mungkin ya agak sedikit variasi, tapi ya seperti itu umumnya. Tangannya nyangga paha. Itu membuat moms lebih fokus untuk nanti bisa mengejan dan juga lebih efektif. Termasuk ya yang perlu diperhatikan cara ngejennya, moms harus pakai kalau kita BAB ya biasanya kan ngejennya itu difokuskan di perut ya, bukan di leher. Ya ada kan yang ngejen sampai di leher sampai wajahnya merah. Itu adalah cara ngejen yang salah. Atau mungkin moms pernah lihat di sinetron ya, orang lahiran sampai teriak-teriak, wah, begitu ya. Itu juga salah cara mengejan yang salah juga, gitu ya. Jadi, moms harus fokus ke perut, kontraksinya atau cara mengejannya ya maksudnya, itu mengejan di bagian perut. Jadi, itu bisa dibedakan kok sebenarnya ketika moms mengejan yang benar atau enggak, pakai leher atau pakai perut tuh kelihatan. Kalau pakai leher biasanya wajahnya sampai merah gitu ya, sampai gitu ya, kayak orang mau meledak gitu. Tapi kalau mengejannya bagus, fokusnya di perut. Itu membantu sekali, efektif sekali. Atur nafas ya, buang lewat hirup lewat hidung, buang lewat mulut ya. Kemudian buang. Jadi buangnya juga jangan gitu ya, tapi diatur seperti itu. Ketika mungkin ya kontraksi belum muncul, biasanya moms disuruh istirahat dulu sama bidannya. Ayo istirahat dulu, atur nafas ya. Hidung lewat hirup lewat hidung, keselip-selip. Kemudian tiup lewat mulut. Sambil itu membantu moms mungkin ya bolehlah minum dikit ya biar ada tenaga sambil didampingi. Nah pendamping keluarga ini juga mungkin perlu ya untuk sebagian, terutama pendampingnya adalah suami. Karena ketika moms nyeri banget, itu kadang-kadang nggak bisa dengerin omongan instruksi dari bidan atau dokternya karena sudah bingung sama nyerinya gitu. Jadi pendamping itu juga salah satunya bisa bantu ya, kasih minum dikit dulu, kasih semangat ya. Kemudian ngingetin, oh nanti ngejannya gini ya, ayo ngejan gitu kayak gitu ya. Itu bisa aja.
Atur nafas, kemudian buang. Ketika kontraksi muncul, angkat kakinya ya, kedua lututnya, kemudian kepalanya nunduk ya. Ngejennya lewat perut, ya jangan lewat leher. Seperti itu. Ketika kontraksi masih muncul, mungkin Mams kadang habis nafas ya, sehingga harus istirahat dulu, ya itu nggak apa-apa. Nanti ketika masih kenceng, kalau masih kuat, langsung lagi, ngeden lagi. Tapi ketika kontraksi sudah hilang, biasanya sama bidan sama dokter, istirahat dulu. Itu tujuannya Mams supaya nggak kecapean dan lebih efektif aja. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, saya sudah nih dok, waktu lahiran saya caranya udah bener nih ya, sudah sesuai instruksi, tapi kok masih ada terjadi robekan. Balik lagi ya, termasuk cara-cara tadi sebenarnya itu adalah meminimalisir ya, supaya robekan itu tidak sampai yang parah banget. Biasanya untuk menghindari keparahan dari robekannya, mungkin sampai tembus ke anus, itu biasanya dokter atau bidan juga bisa bantu dengan melakukan episiotomi. Jadi sedikit digunting ya, sedikit dipotong, nggak usah dibayangin ya. Itu ibaratnya ya sedikit dirobek supaya lebih enak ya, supaya bayinya lebih gampang keluarnya dan robekannya lebih rapi. Itu bisa dilakukan, tapi ya kalaupun terjadi robekan, sebenarnya tidak semua robekan itu perlu dijahit ya. Misalkan robekannya masih cuman kecil ya, sedikit, itu biasanya sama bidan atau dokter, oh nggak apa-apa itu nanti nyambung sendiri ya, nempel sendiri nggak apa-apa. Tapi memang ketika ada robekan yang cukup luas ya, sampai tembus ke otot misalkan, itu memang harus dilakukan penjahitan supaya tujuannya mencegah terjadi perdarahan, kemudian mempercepat juga proses penyembuhan lukanya itu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu, kalaupun Mams nanti misalkan terjadi robekan, sebenarnya Mams juga bisa, yang penting dilakukan perawatan luka yang bagus ya, kemudian makan makanannya tinggi protein, itu membantu sekali untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya. Jadi kalaupun ada jahitan, robekannya sebenarnya nggak apa-apa juga. Yang penting sih tujuannya sama ya, bayinya lahir sehat, ibunya juga selamat. Termasuk Mams mungkin juga pernah dengar ya, kalau habis lahiran boleh nih makan ikan gabus, tujuannya supaya luka jahitannya ya, robekannya lebih cepat kering, atau putih telur karena tinggi protein dan juga albumin. Sebenarnya Mams juga bisa ya konsumsi makan makanan seperti itu, atau kalau misalkan yang simple juga sebenarnya cukup banyak sekarang ya. Kalau kalian dicari di apotek, e-commerce, itu banyak sekali obat-obat yang mengandung ekstrak-ekstrak ikan gabus misalnya, atau ikan cana ya, cana striata yang biasa kita kenal sebagai ikan gabus. Itu memang bagus ya, karena ikan gabus ini bagus untuk proses penyembuhan luka, disebabkan karena tingginya kadar protein dan juga albumin yang terkandung pada ikan tersebut. Sebenarnya nggak cuma luka lahiran, semua luka operasi ya, apapun luka itu sebenarnya bagus sekali lebih cepat sembuhnya ketika dibantu dengan asupan yang tinggi protein. Contohnya apa nih? Sebenarnya saya ada contohnya ya, suplemen yang mengandung ikan gabus ya, ini Canamix. Jadi Canamix ini kandungannya itu ada cana striata, ekstrak ikan gabus sekitar 450 mg per kapsulnya ya, dan juga ada Royal Jelly sekitar 50 mg. Ini bisa kalian konsumsi misalkan Mams habis melahirkan ya, kemudian ya mungkin ada robekan sedikit atau memang harus dijahit, atau yang habis lahiran sesar pun juga lebih bagus ya. Ini mempercepat proses penyembuhan luka kalian ya. Ibaratnya kalau Mams mungkin agak repot mengkonsumsi ikan gabus, harus beli di pasar, ngolah, bersihin, goreng, atau mungkin direbus, dikukus. Bisa juga konsumsi suplemen ini lebih simple. Dan ini aman ya dikonsumsi untuk kalian yang menyusui ya. Lebih bagus juga malah karena ikan gabus juga fungsinya sebagai ASI booster alami juga ya, salah satunya. Kalian bisa konsumsi ini ketika habis lahiran, misalkan ada luka lahiran normal ataupun sesar. Kalau anjurannya bisa dikonsumsi 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Ya ini terbukti sekali 7-14 hari biasanya luka sudah cepat keringnya. Saya juga pernah sih dulu bahas soal Canamix ini. Saya praktekkan ke kerabat saya yang pernah operasi hernia. Ya bagus sekali, cuma beberapa hari sudah bagus jahitannya. Ya sudah bisa lepas perban, sudah nggak perlu perawatan luka lagi. Bisa dicobain ya, nanti cari Canamix ini di mana? Kalian bisa cari di Shopee, atau mungkin kalau kalian pengen simple, nanti saya sertakan aja linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Nanti diklik akan diarahkan ke e-commerce-nya. Dan kebetulan kemarin saya lihat lagi gratis ongkir. Kalian bisa cobain Canamix ini ya. Oke Mams, jadi kurang lebih ya seperti itu ya. Cara mengejar yang benar itu juga setidaknya membantu supaya tidak terjadi robekan yang cukup parah ketika Mams melahirkan secara normal. Balik lagi ya,
memang perjuangan ibu hamil ini, ibu melahirkan itu nggak gampang ya, taruhannya memang nyawa. Tapi Mams harus cari informasi yang lebih, bagaimana melahirkan, bagaimana nanti ketika hamil, tanda-tanda lahiran, atau mungkin pas habis lahiran. Hal-hal yang apa yang harus dipelajari, Mams juga harus cari informasi, supaya semakin banyak pengetahuan, juga nantinya semakin tahu harus ngapain. Oke, sekian informasinya buat kalian yang sebentar lagi lahiran. Saya doain supaya lahirannya lancar, sukses, ibunya sehat, bayinya juga lahir dengan sehat. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.